Shalom semua, Naposo pemuda dimanapun kalian berada. Balik lagi sama aku, Eta Samosir Dan saya Ari Simatupang. Di Nebeng Naps episode 2 kita Episode bakal 2. bahas mengenai kamu, aku, dan Tuhan. Bareng sama Bang Raditya Oloan, the one and only Bang Raditya Oloan. Ya ampun, sibuk nih, udah jauh banget nih minta Bang Radit buat jadi narasumber di Nebeng Naps. Kali ini ganggu waktuku loh. Enggak lah. Aduh, Gua kosongin semua jadwal ini kalian. yang terbaik. mantap banget. Terbaik memang Bang banget ya. terbaik. Bisa ya persnya. Oke Bang, jadi kan sesuai temanya nih, mungkin kita langsung aja nggak apa-apa kali ya Bang. Gimana sih Bang hubungan yang seharusnya antara kamu, aku, dan Tuhan dalam iman Kristen sendiri? Oke, ya betul, sebenarnya kalimat itu udah menjawab semuanya sih, bahwa hubungan kita entah itu pacar, entah itu keluarga, entah itu bisnis, sebenarnya harus ada Tuhan di tengah-tengah, gitu ya. Khususnya kalau kita memang sebagai orang percaya ya. Apalagi ngomongin masalah pacaran, karena kalau pacaran nggak ada Tuhan, ya Tuhan itu kan adalah kasih. Jadi kemungkinan besar yang ada bukanlah love tetapi lust. Nafsu. Gitu. Pernah nggak nafsu? Nafsu manusia ada sih Bang. Ya kan manusia bener dong. Itu manusiawi, harus betul. ada. Gua pun seorang pendeta masih ada. Iya. Tapi kan kalau ada Tuhan di tengah-tengah, jadi ketika rasa nafsu itu muncul, entah itu nafsu tentang birahi, entah nafsu untuk menguasai, nafsu untuk apalah yang hal nggak baik, pas kita mengingat Tuhan, akhirnya nafsu itu kita bisa kuasai. Gitu. Jadi kalau dibilang manusia nggak ada nafsu, bohong ya. Semua mau pendeta terkenal sekalipun, pendeta udah katam sekalipun pasti ada. Tapi kalau ada Tuhan di situ, kita bisa menguasai, sehingga kita bukan dikuasai nafsu tapi menguasai nafsu. Kita yang menguasai nafsu. Itu penting tuh. Ini kan kita di sini ngomongin 3 subjek ya Bang. Kamu, aku, dan Tuhan. Kalau tentang hubungan kita sendiri sama Tuhan itu kayak gimana sih Bang? Sebelum memasukkan atau menambahkan dia dalam hubungan. Tapi kurang satu, harusnya kamu, aku, Tuhan, mantan. Waduh, makin berat itu ya, makin ke masalah. Karena soalnya banyak udah aku sama kamu sama Tuhan oke, tapi sama mantan nggak baik bro. Oh, yang bikin batal nikah sama mantan. Oke, tadi apa? Oke. Iya, jadi ke distract jadi gara-gara mantan nih emang nih. Memang suka gitu Iya, mantan jadi itu. kalau hubungan aku sama Tuhan sendiri nih Bang, sebelum memasukkan atau menambahkan dia dalam hubungan kita tuh kayak gimana sih Bang? Harus bagaimanakah? Harus layaknya seperti apakah? Jadi kalau ngomongin pacaran, sebenarnya kan pacaran itu Alkitab nggak pernah ngomong tentang pacaran sih. Ya, tetapi yang ada adalah pernikahan. Jadi kalau yang Bang Radit percaya bahwa pacaran sebenarnya proses menuju ke sana. Ya walaupun nggak semua pacaran ujungnya ke sana. Artinya ketika kita sudah memutuskan oke, saya mau sama dia, berarti ujungnya sebenarnya udah ada itu pernikahan. Kalau kita pacaran ujungnya nggak ada pernikahan, berarti itu bukan sebuah hubungan yang menurut aku benar ya. Ya jadi kalau kita mau pacaran, at least ujungnya tahu mau kemana. Karena kalau nggak jelas, udah pasti 100% nyampenya ke sakit hati atau jatuh dalam dosa. Itu udah pasti. Ya kemungkinan besar lah, gue nggak bilang pasti. Nah jadi karena kita tahu hubungan pacaran itu bukan sekedar hubungan yang coba-coba, makanya kita perlu punya hubungan sama Tuhan dulu. Karena Tuhan akan membantu kita untuk membuat kita mengerti, memahami tentang cinta, memahami tentang kasih, memahami diri kita, memahami hidup, memahami purpose dan sebagainya. Karena bagaimana kita mau berhubungan sama orang ya, kalau kita nggak punya tujuan gitu. Yang jadi, apalagi kalau kita belum memahami diri kita, gimana lu mau pahami orang lain kalau lu diri aja lu nggak paham sama diri lu? Gimana lu bisa maafin orang lain kalau kita pun belum bisa maafin diri sendiri? Gimana kita mau mengasihi kalau kita nggak sadar kita udah dikasihi? Nah itu kenapa pacaran itu bukan valid ya, tapi pacaran itu boleh kamu pikirkan ketika kamu itu sudah memiliki hubungan sama Tuhan, udah benar ya, atau at least you know that you are loved gitu. Kamu tahu kamu dicintai Tuhan dan kamu siap untuk mengasihi gitu orang lain. Nah, itu kan kita harus tahu Tuhan, Bang. Tapi kalau sekedar tahu kan katanya kan kalau ini kan untuk sayang harus kenal. Bagaimana cara kita untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi, Bang? Ya, sebenarnya mustahil kita bisa kenal Tuhan tanpa Yesus ya. Karena Alkitab bilang bahwa Dia adalah jalan kebenaran hidup. Nah,
waktu Yesus hadir, Yesus memperkenalkan Tuhan kita sebagai Bapa. Nah, jadi kalau nggak ada Yesus, semua orang clueless Tuhan itu seperti apa. Nah, makanya yang pertama kita butuh Yesus. Yesus adalah perantara yang memulihkan hubungan kita sama Tuhan. Yesus juga adalah yang namanya apa ya, jalan untuk kita bisa mengenal Tuhan. Nah, tapi kan Yesus nggak kelihatan kan? Dia bilang Tuhan adalah roh dan roh nggak kelihatan. Nah, tapi kan akhirnya Tuhan menjadi firman dan firman itu menjadi manusia, dan kisah hidupnya Yesus ditaruh dalam sebuah Alkitab. Makanya kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus mengenal Yesus melalui firman. Tuhan. Itu yang pertama. Ya, yang kedua ya kita mengenal Tuhan melalui hadiratnya. Nah, hadirat itu kan kayak gini, teman-teman ngerasain dingin kan, tapi lu nggak bisa lihat asap, nggak bisa lihat angin, betul. Nah, Tuhan tuh kayak gitu. Nah, jadi misalnya gue matiin ya, gue habis baca firman, beneran matiin ya, ya firman Tuhan, oke gue baca terlihat. Tapi saat kita mau ngerasain hadirat Tuhan, sama aja kita masuk dalam hadirat Tuhan, dalam doa dan penyembahan, kita benar-benar khusyuk, kita nantikan Dia, lu bisa rasain. Gitu. Nah, yang ketiga adalah keluarga Tuhan. Nah, kayak teman-teman ini kan, Naposo adalah komunitas anak muda, ya, dan melalui itulah kita bisa bukan sekedar tahu ya, tapi kenal sama Tuhan. And it has to be personal. Gitu. Harus hubungan yang personal. Personal. Itu kan tadi ngomongin tentang aku sama Tuhan nih, Bang. Iya. Terus kalau untuk kita sendiri, boleh gak sih Bang punya syarat atau apa ya, pakem-pakem khusus gimana caranya dia yang bisa masuk ke dalam kehidupan kita, hubungan dia dengan Tuhannya? Itu harus. Jadi kasih memang nggak bersyarat, tapi pacaran harus penuh syarat. Itu beratnya. Karena kalau kasih ya kayak aku mengasihi kamu, mengasihi kalian, ya harus tanpa syarat. Ya, tetapi untuk kita bersahabatan, even bersahabatan pasti harus ada, karena kita nggak mungkin bisa sahabatan sama semua orang dong. Iya. Ya, betul. kita main sama semua orang, yes. Tapi pasti kita pilih sahabat yang bisa membangun kita. Filter. Apalagi pacar, apalagi suami istri. Iya. Nah, makanya syarat itu harus punya standar, punya kita bilang sepadan, memiliki karakter ya yang kita tahu dia fit untuk bisa membangun hubungan yang berkenan dalam Kristus. Jadi menurut aku standar atau syarat itu harus. Kenapa? Karena waktu sudah menikah syaratnya harus kamu buang. Jadi ini waktu yang terpenting buat teman-teman yang lagi cari jodoh ya. Cari pacar ya pokoknya dengan syarat yang tinggi yang kamu juga hidupi. Jadi jangan cuma minta, gue mau pacaran sama anak pendeta, gue mau pacaran sama orang yang benar. Makanya doa kita adalah, Tuhan tunjukkan aku kepada pacar yang benar di matamu. Tapi hidup kita nggak benar, ya kan? Nanti pas kita pacaran, kita beruntung dapat yang benar, dianya sial dapat kita. Iya juga ya. Gitu. Jadi harus seimbang ya. Kita harus cari yang layak, tapi kita juga harus melayakkan diri sendiri. Iya, karena gitu yang tadi gue bilang. Karena waktu udah menikah, mau pasangan kita ngapain pun juga, we need to be faithful. Nah, siap nggak untuk menikah yang dimana dia bikin parah sekalipun kamu berdiri? Itu kenapa waktu pacaran kita pilih dengan standar. Karena ketika pas menikah kita udah bilang gini, oke, kayaknya standar kamu memenuhi dengan imanku dan aku percaya kamu bisa menjadi pasanganku seumur hidup. Tapi setelah itu syarat kita buang, karena pas menikah waktunya untuk aku mencintai kamu tanpa syarat apapun yang kamu lakukan sama aku. Kenapa aku jadi Menohok sekali ya. Itu pernikahan. Iya, gitu. udah bahas pernikahan aja. Nah, itu kan tadi abang bilang memantaskan diri. Berarti balik lagi ke diri sendiri. Bagaimana caranya kita tahu hubungan kita dengan Tuhan kita itu baik? Oke, yang pertama pasti kita punya kerinduan. Kalau hubunganku sama istriku baik, pasti aku rindu pulang, betul nggak? Betul. Betul. Pasti. Tapi kalau udah, aduh males pulang deh. Guys, lagi di mana guys? Kumpul yuk. Itu problem. Ya, jadi kalau salah satunya kalau orang udah males ibadah, males gereja, itu pertanda sebenarnya ya. Walaupun kadang-kadang kita rajin ke gereja karena ada doi kan. Iya, bisa. Gitu Mungkin ya. untuk kadang-kadang mungkin salah satu. Tapi ya itu, kerinduan sama Tuhan, kerinduan sama firman-Nya itu sebenarnya bukti menandakan bahwa kita punya right relationship dengan Tuhan gitu. Nah, lalu yang kedua, kita mulai ketika dosa kita lakukan rasanya nggak enak. Jujur Kak Radit,
Jadi bertobat 2007, masuk pelayanan 2009, jadi pendeta 2012. Tapi ada beberapa dosa yang aku masih lakukan. Ya, dosa-dosa primitif bahkan. Ya, aku pernah terjun dalam pornografi dan sebagainya. Tapi ketika aku lakukan, rasanya nggak enak. Satu, aku sudah diselamatkan dan Roh Kudus tinggal dalam aku. Ada satu yang nggak enak, gitu loh. Nah, lalu ya itu dia. Jadi ketika kita punya hubungan sama Tuhan ya, ketika kita ngelakuin hal yang salah, itu Roh Kudus nggak mungkin nggak ngomong. Roh Kudus pasti berikan conviction sama kita. Itu kan kita ngomongin melayakkan diri kita di depan Tuhan juga tuh ya Bang. Kalau misalkan kita udah cocok nih, antara aku dan dia udah cocok, kita udah sama-sama baik, udah segala macem. Tapi dari dia ke Tuhannya kurang baik. Iya. Mungkin contohnya dia berperilaku baik sebagai seorang pasangan. Dia bertutur kata yang baik, tapi dia jarang berdoa atau dia malas ke gereja kayak tadi yang Bang Radit bilang ya. Itu gimana? Mungkin dia he is good for you but he is not right for you. Jadi dia baik buat kamu tapi dia bukan yang benar. Karena kalau mau cari yang baik banyak. Iya, kayak banyak kok perampok-perampok yang habis ngerampok dia kasih hasil rampokannya buat anak-anak ya kan. It's good for their children. Tapi apakah benar di mata Tuhan? Enggak jelas. Makanya kita harus naik bukan sekedar baik, tapi benar. Gitu. Dan orang benar itu nggak ada yang sempurna. Jadi jangan cari sekedar baik ya. Justru menurut aku lebih aman cari yang benar. Artinya dia memang memutuskan hidupnya untuk Tuhan yang pertama. Yang kedua, dia memang belajar untuk menaruh Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidupnya. Yang ketiga, tujuan hidupnya memang buat Tuhan. Tapi Kak, dia masih suka emosian. Ya nggak apa-apa. Ya, itu kan proses. Yang penting dia tahu hidupnya buat siapa, hidupnya punya siapa, dan dia mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Daripada orang yang baik, sopan, pas ngomongin Tuhan, sorry, nggak usah ngomongin Tuhan deh. Lah, ngapain gue baik sama dia, ujung-ujungnya di neraka bareng ya kan? Iya juga. Berbagi neraka bukan berbagi surga ya Bang. Gitu. Jadi menurut aku sih cari yang at least bukan sempurna, karena nggak ada orang yang sempurna. Tapi at least dia tahu jelas Tuhan dia siapa, dia hidup buat siapa, dan bagaimana proses dia memberikan hidupnya buat Tuhan. Mengenai statement jodoh di tangan Tuhan. Sedap. Karena tadi udah bahas pernikahan soalnya ya. Kalau aku tadi berhubungannya tentang hubungan pacaran loh. Bang Radit udah bahas sampai ke pernikahan. Kalau ngomongin itu tuh Bang, gimana sih statement jodoh di tangan Tuhan? Tapi sebenarnya kita ngerasa ini gak sih jodoh gue? Ini gak sih? Ini gak sih yang dari Tuhan atau bukan dia atau ya? Kadang kita berpendapat sendiri, oh ini nih jodoh gue nih. Gimana tuh Bang? Jadi memang aku kurang percaya ya sama yang namanya takdir bahwa dia memang meant to be with me gitu loh. Tuhan tuh kasih free will, jelas dia kasih free will, dan Tuhan juga tuntut kita bertanggung jawab atas free will kita. Nah, tetapi aku percaya bahwa jodoh di tangan Tuhan bukan berarti dia yang kayak pemain catur gitu loh. Jadi ketika memang Radit sama Joanna gitu, kayaknya enggak. Aku dengan kesadaran penuh, aku memutuskan aku sama Joanna. Setelah itu aku harus bertanggung jawab membawa hubungan aku sama Tuhan. Itu maksudnya jodoh di tangannya Tuhan. Nah, tapi bisa jadi ketika kita suka sama orang itu sudah kelihatannya benar, karena kita bergantung sama Tuhan, kita bawa dalam doa. Nanti Tuhan akan sampaikan kok pasti. Kalau memang menurut Tuhan itu bukan, dia pasti akan intervensi untuk no, she's not the one atau he's not the one. Nih, cuman sakit ya berarti ya, sakit. Kalau tiba-tiba udah klop, tiba kata Tuhan enggak nah, dia. Aku punya salah satu teman pendeta juga, dia udah pacaran udah cukup lama lah ya. Temen ya Bang itu? Iya teman aku ya, dia pendeta juga. Nah terus sama-sama pelayanan. Satu waktu dia di Jakarta, pacarnya lagi pelayanan misi ke India. Bayangin, udah misi, dia udah top banget kan penginjilan. Nah, tapi tiba-tiba Tuhan ngomong sama si cowok ini bahwa dia bukan pasangan. Terus dia nangis, dia sedih, terus dia bilang, Tuhan, dia kan anakmu juga. Jadi kalau Tuhan bilang dia bukan buat aku, Tuhan juga harus ngomong sama dia. Dan betul, waktu di India, tiba-tiba anak kecil pegang celananya dia nih, cewek ini, terus tiba-tiba, hey kenapa pakai bahasa Inggris gitu ya. Tuhan bilang bahwa he's not the one.
Wah. Bayangin ya. Terus tiba-tiba cewek ini telepon ke Diberiling. si cewek telepon ke cowoknya nangis-nangis, terus cowoknya bilang aku udah tahu kok. Siapapun yang kita mau bangun hubungannya, termasuk bisnis, pekerjaan, itu kita harus bawa ke Tuhan. Kalau memang Tuhan kasih damai sejahtera, kalau memang ini berkenan, kalau memang ini tidak melanggar firman Tuhan, ya kita bisa maju. Gitu. Soalnya kalau lihat hubungan Kak Jona, ini dua-duanya pengedar loh. Apa iya ini kehendak Tuhan untuk nikah? Bahkan Kak Jona hamil, ya. Terus Kak Jona hamil karena hubungan kita yang salah dan gak dewasa, gak kudus, ya terjadilah hal tersebut. Tapi ketika Kak Radit memutuskan untuk mau menikah sama dia, Kak Radit memutuskan untuk membawa sama Tuhan. Jadi ini hubungan tidak dimulai dengan Tuhan, tetapi pada prosesnya langsung ketika kita mulai ke pernikahan, kita bawa ke Tuhan. Dan akhirnya hari ini aku bisa ngomong tentang hubungan. Bukan berarti kalian harus contoh bagaimana Kak Radit memulai. Justru Kak Radit mau bilang mulailah dengan Tuhan, karena yang nggak mulai dengan Tuhan aja Tuhan bisa bikin jadi kayak begini, at least bisa jadi dampak. Apalagi yang dimulai dengan Tuhan. It's going to be very awesome. Terus kalau untuk pasangan suami istri sendiri nih bang, udah pasangan udah dikasih sama udah diizinin sama Tuhan untuk melanjutkan ke jenjang serius ke hubungan suami istri. Apakah itu udah selesai belum sih bang hubungannya? Justru pacaran itu baru persiapan. Persiapan Baru persiapan. Baru persiapan ya. Kalau kita lagi, aku selalu ilustrasikan pernikahan itu kayak ring tinju. Nah, jadi pacaran itu adalah trainingnya ketika kita di sasana ya. Ketika di tempat boxing untuk latihan. Nah, kita dipersiapkan. Nah, ketika di pernikahan itulah pertandingan sesungguhnya. Makanya banyak orang ketika menikah mereka stop membangun hubungan. Jadi mereka tuh, waktu pas lagi pacaran udah kayak bulan berapi-api, bulan madu setiap hari. Pas nikah bulan sabit tiap hari. beda langsung ya. Betul. Itu udah 1000 stories tentang pernikahan, dimana waktu pacaran, dating tiap hari, mesra, bahkan sampai melakukan hal-hal yang sudah harusnya di pernikahan saja. Tapi pas mereka nikah, mereka pikir sih sekarang kita hidup berdua. Mereka lupa itu baru dimulai pas pernikahan, dan itu waktunya untuk membangun hubungan yang real sama seperti Kristus dengan jemaatnya. Itulah kasih tanpa syarat, itu kasih agape ada di situ, kasih yang membangun, kasih yang percaya, kasih yang rela disakiti, kasih yang selalu mengampuni. Di situ makanya jangan cari pacar sembarangan. Bosan itu bakal ada di setiap jenjang hubungan. Pasti, aku mah udah bosan berkali-kali sama Majo. Bahkan mata kita udah melirik kemana-mana. Tapi sekali lagi itu proses, dan yang kedua itu namanya perasaan. Perasaan kita tuh berubah sewaktu-waktu. Kan perasaan kita kayak spons. Makanya kalau kita tidak melatih perasaan kita sejak awal, dimana gak gampang baper sama cowok sama cewek, gak gampang kecewa, gak gampang naksir, nah nanti pas nikah itu bisa bahaya. Nah, kita bilang cinta itu sama kuatnya kayak maut. Ya, love as strong as death, itu Kidung Agung ya. Jadi artinya kalau cintanya tidak dipimpin oleh Tuhan, maka yang mimpin adalah iblis. Dan kalau iblis yang mimpin, ujungnya maut. Mati masa depan, mati gairah untuk bermimpi, mati kepercayaan diri. Yang ada cuma rasa bersalah, rasa nggak berharga, rasa nggak layak, ya pasti matilah. Gitu, makanya teman harus sadar, ujungnya cinta ya Tuhan, ujungnya cinta kehidupan. Ya, tetapi kalau ujungnya dosa, maut, ujungnya nafsu, ya pasti maut. Nah, ya tapi terserah teman-teman, kalau memang mau hidup dalam maut, ya silakan. Kita doakan supaya kamu bisa sadar. Jangan dong bang. Iya kan? Tapi kalau pengen mau hidup, hari ini kamu harus pilih Tuhan. Makanya kan Keluaran 31 ya. Hari ini aku perhadapkan di hadapan kamu kehidupan atau kematian, kutuk atau berkat. So you need to choose. Kalau mau berkat, ya kamu harus pilih Tuhan. Tapi kalau kamu mau maut, ya pilih yang lain, pilih hantu. Tuhan hantu, beda tipis. Tuhan ya kan. Jangan dibalik-balik aja kan. Dibalik-balik aja. Kemarin kan sempat buka Q&A tuh bang ya, di Instagram kita. Mungkin kita boleh baca
ditaruh di Instagram, cuma ini Yes. khusus untuk pendeta kita. Dia langsung chat personal, ini harus dipertanyakan ya tak, Mantap. katanya gitu. Sedap. Yes. Pertanyaan itu ini bang, misalnya orang yang kita pilih itu adalah jodoh yang ditunjukin Tuhan, Iya. tapi orang tua kita nggak setuju. Aduh, iya. Lalu apa tindakan kita? Apa kita mundur atau bertahan? Kawin lari lah. Waduh. Gak. Terakhir. Kalau memang yang pertama, kalau kita seyakin itu dari Tuhan, Tuhan pasti akan ubah hati orang tuamu. Udah pasti, Tuhan tuh gak suka kerja setengah-setengah. Jadi kalau memang Tuhan tunjukkan bahwa itu jodohmu, harusnya kamu seyakin itu sampai kamu bisa menghormati orang tuamu dan bisa menjelaskan dan membuktikan bahwa memang itu dari Tuhan. Karena seringkali kita bilang ini dari Tuhan, tapi kita ngelawan orang tua. Mama, aku dengar Tuhan. Lah, memang gitu cara lu hidup sama Tuhan ya? Gitu. Padahal kalau kita yakin itu dari Tuhan, pasti kita akan menghormati. Kita akan bilang, "Ma, oke, thank you ya kalau Mama nggak setuju. Aku yakin Mama juga adalah wakil dari Tuhan. Tapi aku boleh tahu nggak kenapa Mama nggak suka?" Bisa jadi dibilang kan buat kita orang Batak kan, nggak suka lah aku sama orang Manado itu ya. Aku maunya aku sama orang Batak. Oh, Apalagi ceplos-ceplos sama mama Batak itu ya bang ya. Ngeri kali bang. kita bisa arahkan ke firman Tuhan. Apa iya Ma, Tuhan bilang bahwa kita hanya bisa menikah dengan yang sah saja. Mama ini bicara karena apa dasarnya. Nah, kita bisa ngobrol tapi dengan hormat. Nah, bisa jadi memang ternyata mama kita, orang tua kita kurang firman. Nah, kalau begitu ya doakan, kasihi, ajarin. Karena melawan orang tua demi pasangan hidup itu bukti bahwa kamu gak jalan sama Tuhan. Itu, tapi aku percaya Alkitab bilang hormati orang tuamu, lanjut umurmu. Aku punya cerita di mana anak rohaniku dua, dia pacaran, orang tuanya nggak setuju. Bahkan si orang tua cowok ini bilang gini, "Mama nggak suka kamu sama dia, Mama maunya kamu sama mantanmu." Waduh, mantan lagi. Iya, benar. Aduh. Bahas lagi Mantan tuh emang tuh. Ini MM, mama dan mantan. Mama dan mantan. Iya. Nah, akhirnya yang aku salut cewek ini tetap menghormati loh. Jadi yang nggak disetujui itu dari pihak ceweknya bang? Atau dari dua-dua? pihak cowok. Oh, dari pihak Iya, cowok. jadi si mamanya cowok ini nggak suka dia sama ini, maunya sama mantannya. Oke. Karena mamanya si cowok nggak suka sama orang Manado. Nggak suka. Wah, Nah, suku ya, iya, adat sulit. ada masa lalu lah. Tapi si cewek ini selalu respect, selalu hormat. Ketika cowok ini nggak suka, dia bilang, "Hei, kamu jangan kayak gitu, itu kan orang tua kamu." Wow. Tahu nggak? Sekarang mereka menikah udah 2 tahun. Wow. Kalau kamu tahu Lome Kokouna nggak sih? Menikahnya nggak kawin lari tapi kan? Gitarisnya BCL. Kenapa? Oh. Menikahnya nggak kawin lari kan? Enggak. Oh, enggak. Gitu. Jadi aku rasa gini, janganlah lawan orang tua ya. Artinya gini, memang orang tua nggak selalu benar. Ya. Orang tua nggak harus ditaati, tapi harus dihormati. Ya kalau dia suruh kita sembah setan, masa ditaati? Bro? Iya juga kan? ya, ngeri. Jangan. Taat itu kan sebuah perintah. Nah, nggak semua perintah ditaati, tapi hormat apapun yang dia perintahkan. Walaupun kita nggak harus ikuti, tapi hormati. Bisa jadi sebenarnya kenapa orang tuamu nggak setuju, Tuhan sedang mau memulihkan hubungan kamu dengan orang tuamu. Gitu. Berarti penolakan itu bukan suatu hambatan berarti ya? Bener, mungkin sebuah ujian. Ujian. Bisa jadi memang Tuhan nggak mau, kita salah tangkap, mungkin kita salah sensitif sama Tuhan, atau memang Tuhan mau uji seberapa betul, seberapa rindu kamu memang dengan Dia, sampai kamu rela menjelaskan kepada orang tua. Ini ada dari teman kita nih di Instagram, dari Agnes NBBN. Ya. Ini paling banyak bang likes-nya. Terus disuruh harus dijawab, banyak yang Oke. komen. Kalau pasangan kita nggak menghargai kita sebagai pasangannya, wah, sikap yang harus diambil seperti apa bang? Berhenti atau terus bantu dia untuk bisa berubah? Nah, itu penting tuh. Jadi kita jangan mengubah orang, nggak bisa jadi agenda untuk kita pacaran. Karena kalau mau mengubah, mau menginspirasi, ya kenapa jadi pacar? Jadi teman kan bisa, iya kan? Benar. Gitu. Kalau memang kita mau pacaran dan itu kan ujungnya ke hubungan lebih serius, ya dua-duanya nggak boleh saling mengubah. Dua-duanya justru harus saling berubah. Saling berubah. Kalau saling mengubah berarti kan saling mengendalikan dan saling bergelendotan ya. Tapi enggak, kita bisa bilang bahwa saya pacaran sama kamu dan kita bilang bukan tanggung jawab kamu ngubah saya, dan saya nggak bertanggung jawab ngubah kamu. Saya bertanggung jawab sama diri saya untuk berubah di dalam Tuhan. Dan
belajar mengasihi kamu. Nah ini baru akan memunculkan sebuah hubungan yang powerful, hubungan yang kuat. Karena dua-duanya sama-sama bergantung sama Tuhan tanpa memaksakan satu sama lain untuk berubah. Gitu. Jadi menurut aku sih better stop atau kamu ajak ngomong. Tanya sama dia, kalau kamu nggak berkomitmen, nggak bisa menghargai aku, ya kita stop aja. Ini tentang hubungan juga, tapi ini hubungan pertemanan. Oke. Bang, pernah ada dari Elva Wulina. Bang, pernah ada di circle toxic nggak? Toxic. Dalam pertemanan, tapi gimana caranya abang keluar dari circle itu? Dan cara Tuhan nunjukin kalau abang emang harus keluar dari sana. Oh, jadi ini circle teman yang toxic ya, pertemanan ya? Iya. Ada, tapi nggak terlalu gimana ya. Soalnya memang kita percaya sih ya, yang namanya terang tuh pasti bisa menular. Nah, Iya. jadi dalam proses aku berhubungan memang ada yang kayak gitu-gitu ya, kayak gosipin orang, jelekin orang, nyinyir gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa mereka tidak berubah aja gitu. Karena kita tanamin culture itu di sekitar kita. Nah, atau memang dia tiba-tiba kita menjauh aja gitu. Dan teman kan bukan segalanya ya. Jadi kalau memang kamu punya teman-teman toksik, yang pertama you have to influence them. Kasih tahu bahwa ini bukan yang benar, atau kalaupun nggak kasih tahu, tunjukin bahwa kamu tuh punya sesuatu yang lebih benar, yang lebih baik, yang lebih sehat. Itu misalnya ketika orang lagi ngomongin orang, terus kamu bisa ngomong kayak, tapi lu tahu nggak sih, gua kemarin lihat lo kayak gini. Gimana kalau memang sebenarnya kita aja yang gagal melihat kebaikannya dia. Oke. Nah, Gagal jadi melihat kebaikan orang lain. iya, Ya. jadi mungkin bisa making question, kita bisa ambil sudut pandang yang lain. Itu namanya menginspirasi. Jangan diam aja. Kalau memang kamu nggak bisa ngomong, ya mendingan kamu cabut. Tapi saran Kak Radit sih, Tuhan tempatin kamu di teman-teman kamu itu pasti for a reason. Iya, betul. Gitu. Jadi buat jadi influencer nggak harus selebgram ya Pak? Betul. Nanti juga bisa dalam link pertemanan jadi influencer juga dalam buat lingkungan teman-teman. kecil juga bisa. Iya. Berarti Karena kan. banyak influencer yang nggak menginfluence juga sebenarnya. Oke. Oke. Waduh. Banyak, bukan semua, Banyak. bukan semua. Banyak ya. Banyak. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Sisvia Naudia Sinaga. Selamat siang Bang. Selamat siang. Sisvi. Aku mau tanya tapi out of topic. Ketika kita harus berbuat baik, saling mengasihi dan menolong sesama, sesungguhnya saya dapat menolong orang itu, akan tetapi saya berat untuk melakukannya. Karena saya sangat kecewakan sikap, perkataan maupun perbuatan orang yang butuh pertolongan tersebut. Apakah saya berdosa? Terima kasih Bang sebelumnya. Ya, kayaknya Wah, kalau ini kayaknya berdosa, hampir semua orang pernah Iya, mengalami ini iya. gak sih? sebenarnya kalau bilang berdosa terlalu berat sih ya. Tapi memang Tuhan bilang gini, kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu cukai gue bisa lakukan itu. Artinya Tuhan mau lakukan taraf level kasih yang mengasihi orang yang bisa mengasihi kamu, itu level orang berdosa. Sedalam itu ya. Jadi kalau kita hanya bisa mengasihi orang yang baik sama kita, Tuhan mau bilang bahwa itulah yang orang berdosa lakukan. Kalau memang kita mengatakan kita orang percaya, harusnya kita bisa mengasihi orang yang gak mengasihi kita. Tapi kamu gak bertanggung jawab untuk selalu menjadi Tuhan buat dia. Artinya kalau memang dia tidak menghargai kamu, ya udah. Menurut aku, kamu kan masih bisa buat baik yang lain. Karena yang paling penting adalah menjaga kita punya hati. Ya, jadi jangan sampai kalau memang orang itu menyakiti kita terus, ya udah, kamu juga harus jaga jarak. Nggak apa-apa, tapi hati kamu harus punya kasih sama orang tersebut. Jujur dalam hidup Kak Radit banyak kok beberapa orang yang aku jauhin. Bukan karena aku nggak mengasihi, justru karena orang itu terlalu sulit dikasihi, aku harus jaga jarak supaya aku bisa mengasihi dari jarak jauh. Karena ada orang yang kalau kita dari jarak dekat, dia melukai kita. Nah kalau kita terluka, nanti kan ya ada orang yang bilang ya, hurt people. Orang yang terlukai akan melukai orang. Jadi kalau memang orang itu segitu toksiknya buat kamu, ya kamu nggak harus bantu kok, gitu. Ya karena kamu bisa doakan dia, ya kamu bisa do something else lah. Jadi kalau kamu membenci, kalau kamu nggak mau ngasih gara-gara aduh gue benci banget sama dia, gue kesel, ya itu nggak benar. Tapi bukan berarti juga kalau kamu nggak ngasih jadinya kamu berdosa, gitu. Sometimes kita harus berjaga jarak loh sama orang-orang yang memang toksik atau memang bisa melukai kita, gitu. Tapi goalnya satu, ya adalah mengasihi dia. Iya, entah itu dari jarak jauh apa jarak dekat.
Ada pertanyaan lagi nih dari Kezia Agus Telvira. Bang, gimana caranya supaya kita tahu he is the one yang datangnya dari Tuhan? Aku pernah bergumul, asik dia cerita nih panjang kayaknya ya. Aku pernah bergumul buat seseorang, dia udah datang nih. Sempat aku berpikir kalau dia jawaban dari doaku, tapi tiba-tiba dia pergi. Ada imo nangisnya. Oh, satu lagi bang, salah nggak ya kalau aku berdoa untuk orang yang aku suka? Aku mau gitu punya kesempatan deket sama dia bang. Thank you bang, God bless you. Yang pertama, nggak ada yang salah untuk berdoa buat orang. Yang pertama itu ya. Yang kedua, gimana, ini berhubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi, gimana kita tahu dia dari Tuhan atau bukan. Sebenarnya sederhana. Kalau kamu seyakin itu bahwa kamu dari Tuhan, kamu akan tahu dia dari Tuhan atau bukan. Karena seringkali kita cuma nanya, Tuhan dia dari Tuhan atau bukan ya. Iya. Tapi kita nggak hidup sama Tuhan. Yang tadi aku Iya, bilang benar. kayak yang pertama, lu beruntung dapat dia kalau dia benar-benar dari Tuhan. Dianya yang sial dapat lu. Sial. Iya Nah, benar. makanya aku sih terlalu yakin ya, kamu nggak perlu pusingin tentang jodoh sebenarnya. Kalau kamu hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, bertanggung jawab di hadapan Tuhan, kamu bertanggung jawab di area di mana Tuhan tempatkan, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai pelayan, sebagai pengusaha, kamu bertanggung jawab sama Tuhan. Tuhan akan tahu kamu butuh penolong. Tapi kalau sampai gak dikirim, mungkin kamunya butuh ditolong sama Tuhan gitu. Jadi dia yang harus ditolong ya. Bang? Iya, artinya Tuhan akan kasih penolong supaya kamu semakin tajam dalam melakukan kehendak Tuhan, dalam menyelesaikan amanat agung, menyelesaikan perintah-perintah Tuhan. Kalau sampai Tuhan gak izinkan, mungkin kita lagi sibuk sama urusannya sendiri. Jadi kata Tuhan, ngapain gua kirim ya? Orang dia belum butuh pertolongan kok. Dianya butuh ditolong untuk keluar dari kesibukannya atau keakuannya atau agendanya sendiri. Gitu. Jadi yang diperlukan bukan berjodoh, tapi bertobat. Bertobat guys. Bertobat. Bertobat. Ini ada pertanyaan dari Raina Lois. Bang, gimana cara menghadapi dan meyakinkan pasangan tentang sebuah keluarga? Doi pengen serius, tapi Doi juga masih trauma tentang keluarga karena dia berlatar belakang anak broken home dan korban KDRT. Wah, Oke. serius nih pertanyaannya. Iya, berarti ya kalau gitu yang pertama kamu harus yakin sama firman Tuhan dulu. Ya, kamu harus yakin sama firman Tuhan, karena apa yang kamu yakini ketika kamu sampaikan sama dia, ya itu akan pasti dia akan mendapatkan kekuatan dari situ ya. Aku ingat ketika Rasul Tuhan Yesus ya, ketika dia sedang berkhotbah, kalau ada satu perempuan, aku lupa namanya Lydia atau siapa gitu ya, dia bilang hatinya sampai terbakar. Nah, artinya kalau kita benar-benar hidup sama Tuhan dan kita bisa kasih tahu, kamu tahu nggak firman Tuhan bilang bahwa Daud di firman Mazmur bahwa Daud mengatakan, walaupun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Nah, artinya kan kita tahu bahwa orang tua kita bukanlah orang tua kita sesungguhnya. Mereka kan cuma orang tua sementara di dunia. yang Tuhan percayakan di dunia ini untuk melatih kita. Kalaupun dia gagal, kan Tuhan tetap gak gagal. Nah, artinya kembali lagi, kita perlu menaruh identitas kita di dalam firman Tuhan. Jadi cara meyakinkannya adalah ya ajari firman Tuhan, muridkan dia, gembalakan dia sebagai sahabat, sebagai teman. Kalau nggak mampu ya bawa ke gereja lokal, bawa ke mentor, bawa ke komunitas gitu. Karena kamu akan capek ya kalau kamu menjadi gembala buat pacarmu ya. Iya juga sih. Akan capek. Menurut aku kamu butuh orang ketiga yang lebih dewasa di antara kalian untuk bisa kasih masukan dan juga input-input yang bersumber sama firman Tuhan. Ini aku rangkum jadi satu aja sih, soalnya banyak yang ngomong, kok dia cuek banget sih, gimana cara kita bla. Intinya bagaimana cara kita melupakan atau mengikhlaskan mungkin ya mantan atau mantan pasangan yang bukan jodoh kita, bukan takdir kita untuk bersatu. Yang paling bikin kita susah move on ya karena kita belum bisa melihat masa depan kita sebenarnya. Jadi yang bikin mata kita belum bisa beralih ke masa lalu adalah mata kita belum ke masa depan. Jadi kalau kita sudah tahu masa depan kita, Tuhan punya rancangan yang baik, pasti kamu akan gampang move on ya. Karena jangan sampai dengan mempertahankan masa lalu kamu kehilangan masa depan gitu kan. Nah, jadi kamu nggak bisa melupakan dia, kamu nggak bisa move on kalau kamu nggak move forward. Artinya kamu lihat masa depan kamu, mulai melihat 2 tahun, 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa yang Tuhan bisa buat gitu. Jadi
sekedar melupakan dengan sibuk nggak akan bisa. Nanti ketika nggak sibuk, ya masa pandemi ini kan orang-orang balik lagi. Pikiran Makanya lagi. jangan cari kesibukan, tapi cari tahu siapa kamu di hadapan Tuhan dan masa depanmu dalam Tuhan. Satu pertanyaan lagi ya. Yes. Aku ngerasa ini menarik banget sih pertanyaannya. Iya. Kelewat dikit tadi. Dari hidup itu anjay. Tuish. Waduh, Bang. ini juga. Kayaknya second account sini. Iya. Bang, dalam selisih paham, suatu hubungan lebih baik mengalah atas argumennya atau mengalahkan argumennya? Pertanyaan kedua, dan apa benar wanita selalu benar? Aduh, itu dia tuh. Yang wanita selalu benar, enggak lah. Enggak lah enggak. ya. Oke. Tapi yang pertama, menang atau mengalah bukan isu. Yang jadi Dalam isu posisi. ya adalah kita harus berkomunikasi, belajar. Tujuannya bukan mengalah atau memenangkan, tapi mencari kesepahaman bahwa kenapa dia berpendapat seperti itu, kenapa saya berpendapat seperti itu. Kadang-kadang kayak Karen sama Kak Joanna sampai hari ini ada argumen yang memang nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, karena memang nggak perlu dimenangin. Tapi adalah bagaimana kita berkomunikasi supaya aku tahu sudut pandangnya Joanna seperti apa, sudut pandang aku seperti apa. Kecuali hal-hal yang esensi seperti iman, ya seperti hal-hal yang benar atau salah, itu kita harus temukan. Tapi kalau sekedar nanti maunya meja makan yang kotak atau yang lurus, ya kan sampai hari ini juga bisa berbeda pendapat. Iya, betul. Ya anak-anak boleh tidur sendiri apa boleh tidur sama kita, itu kan bukan hal yang esensi ya. Iya. Ya kalau itu mah kita jangan dipertarungkan lah. Menurut aku ya kita harus bisa pinter ya. Sometimes kita harus ngalah, sometimes kita harus bisa juga kemukakan kita punya pendapat. Gitu. Gitu. Mungkin dua pertanyaan terakhir, Bang. Iya. Pesan-pesannya untuk kami, asik kami. Iya. Kan Abang juga masih pemuda-pemudi sebenarnya. Iya, iya, saya. Cuma bedanya Kita udah berkeluarga, udah sudah berkeluarga. punya anak. Ya mungkin pesan-pesannya untuk kami nih Bang, pemuda-pemudi yang akan menjalin suatu hubungan dan sudah atau sedang menjalin suatu hubungan. Oke. Alkitab bilang mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Jadi kamu nggak dipanggil untuk menantikan jodoh, kamu dipanggil buat menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Kamu nggak dipanggil untuk menantikan bisnis baru, kamu nggak dipanggil untuk menantikan kesempatan-kesempatan baru, kamu dipanggil buat menantikan Tuhan. Kalau kamu menantikan Tuhan, ya kamu akan punya fokus ke Tuhan, kamu akan melihat Tuhan, kamu akan melihat Tuhan sampai pada akhirnya kamu akan melihat dari Tuhan. Nah kalau kamu melihat dari kacamata Tuhan, udah nggak usah kamu nggak pusing nikah sama siapa, kerja di mana, kuliah di mana, karena semua yang kamu lakukan datangnya dari Tuhan. Gitu. Jadi habiskan masa mudamu bukan cari jodoh, ya habiskan masa mudamu untuk mengenal Tuhan dengan baik, karena seluruh kehidupanmu, seluruh masa depanmu ada di situ. Wow. Tapi kalau misalnya nih Bang, Iya. Waduh. misalnya kan kayak zaman sekarang pemuda, gue kayak mau coba pelayan di sana deh, katanya ceweknya cakep-cakep, Iya. gitu gimana tuh Bang? Berarti dapat 2 katanya, kan sekali mendayung 2-3 pulau sambil menyelam minum Itu air. pertanyaan pribadi atau dari temen atau Enggak, gimana? sesuai Oh, pengalaman sekarang. sesuai pengalaman. Itu gimana tuh Bang? Melayani iya, nyari jodoh juga, itu gimana tuh Bang? Ya kita bilang kan mata Tuhan menjelajah ujung bumi, 2 Tarik 16 ayat 9 ya, mencari mata Tuhan menjelajah ujung bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Nah kalau dia pelayanan terus plus cari jodoh, berarti kan nggak bersungguh hati. Iya. Dia double minded berarti. Entah dia double minded, mendua hati atau setengah hati. Kalau orang yang setengah hati rasanya setengah mati hidup. Itu kalau orang mendua hati ya rasanya seperti diduain terus pasti. Jadi kamu akan mengalami trouble sih. Ya karena Tuhan itu kan dia Allah yang sangat pencemburu ya. Ya dia pencemburu bukan karena dia baperan, karena dia pemilik. Dia pemilik hidup kita. Jadi dia pengen kita sungguh-sungguh sebab dia rindu untuk memberikan hal yang terbaik buat hidupmu. Pacaran boleh, yang Boleh. penting bukan pacaran di luar Tuhan. Di luar Gitu. Tuhan, harus di dalam Itu, Tan. Tuhan. Gitu. Amin. Mungkin udah selesai nih Bang sesi tanya Yes. jawab di Nebeng Naps Siap. episode 2 bersama Bang Bang Raditya. Mantap. Pesan-pesannya dong Bang, Iya, Bang. udah ikutin Nebeng Naps Buat ini. acara kita ini. Iya,
ya terus maju terus. Hal kayak gini memang penting banget ya, ngobrol santai tetapi berbobot gitu ya, supaya setiap anak muda juga yang mendengarkan bisa menemukan kebenaran dalam hal-hal yang rileks dan santai. Ya pokoknya maju terus ya Naposo Palmera Petamburan ya, Betul. dan jadi berkat buat banyak orang. God bless you. Amin, makasih Ya. Bang. Yes. Kita tutup live-nya, kita punya kenang-kenangan Ush, buat untuk Bang Bang Radit. Radit, ya. Jodoh nih, dapat jodoh. Aduh, masa jodoh lagi kan udah ada Bang. Kan udah ada nih Bang, mohon maaf. Jodoh lagi. Jodoh dibungkus ya kan. Buat saya aja lah Bang, belum ada Bang. Sedang. 1, 2, 3. Waduh. Wey, Khusus buat ya Bang ampun, Radit. lucu banget ini. Itu ada tulisannya kan ya? Ya Boleh ampun, dibacain tuh Bang. Boleh. Terima kasih kepada Bang Raditya Olowan selaku speaker Nebeng Naps HKBP Palpet 6 Agustus 2020. Gila. Thank you guys. Oh. Thank you Amang, thank you semuanya. God bless Makasih you. juga untuk Kami Bang juga Radit makasih banget ya buat udah Bang menyempatkan Radit. waktunya yang Iya, lagi di tengah sibuk, kesibukan dan di tengah kesibukan. pandemi ini ya kita masih Iya. bisa ngobrol Salam sama untuk Bang Kak Radit. Joan dan Iya. Anak-anak. Iya betul. Siap. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Mohon maaf juga nih buat semua pertanyaan yang nggak bisa kita tanya, yang nggak bisa kita Jawab. bacain semuanya karena waktu yang terbatas. Betul sekali. Gitu. Makasih juga buat kalian yang udah setia nonton Nebeng Naps Iya. episode 2. Ditunggu episode berikutnya. Betul. Dan nanti ini juga akan up di YouTube, YouTube. NHKBP Palmera Petamburan. Betul. Paling itu aja sih. Iya, itu Ta- aja. Oke. Boleh say bye-bye. Dadah. Bye guys, God bless YouTuber, you. jangan lupa like, Iya, comment, dan and subscribe. Sedap. Dadah. Bye Sampai ketemu di semuanya. episode berikutnya.